Selamat siang teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bitcoin teman-teman ya. Ini Bitcoin turun dalam teman-teman ya, turun dalam harganya di 590-an ya. Ini Bitcoin ya, 600-an ya, 600 ini dulu tahun 2017 saya pernah beli Bitcoin di harga 180 juta. Oke, teman-teman, jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa saya tidak terima titip dana trading, kemudian hati-hati teman-teman untuk grup palsu ataupun channel palsu mengatasnamakan MS Trade and Investment. Kemudian juga teman-teman mesti hati-hati kalau ada yang komen palsu, komen mengatasnamakan MS Trade and Investment di komentar dari channel saya dan mengarahkan teman-teman untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Seperti itu teman-teman ya. Saya tidak melakukan itu semua. Saya hanya ada di channel saya, yaitu yang ada di bagian atas kiri ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di dalam berapa hari ini ya kita lihat untuk Bitcoin ini pergerakannya ya seperti yang teman-teman lihat, pergerakannya turun seperti ini. Ya tentu ini akan mempengaruhi alternatif koin ataupun koin-koin selain Bitcoin teman-teman ya, semuanya akan kepengaruh, mau XRP, XLM, pokoknya semuanya kepengaruh ya. Kemarin yang tidak kepengaruh hanya Matic. Nah, kira-kira di titik berapa sih secara teknikal kalau Bitcoin ini akan turun? Kalau misalkan teman-teman nih buka chart daily ya, daily seperti ini, kalau kita lihat di mana sih sebenarnya Bitcoin itu memiliki support yang kalau kita lihat sekilas seperti itu ya. Kalau kita bisa gunakan secara gampangannya, kita gunakan support itu kan berupa area teman-teman ya. Dari satu area yang ini ya, support itu bukan berupa garis tapi berupa area. Jadi kita bisa menggambarkannya dalam bentuk rectangle. Rectangle itu ya ada di sekitar ini ya. Ini saya gambar dulu mana-mana saja yang merupakan titik yang banyak disentuh seperti itu teman-teman ya. Bukan artinya terus ke arah situ, bukan. Tapi kita coba gambarin dulu. Ini chartnya adalah chart daily, tapi saya coba perpanjang seperti itu. Seperti ini. Kalau kita lihat di bagian bawah ini tadi adalah garis yang saya tarik dari resistan sebelumnya. Itu ada di 250. Yang paling bawah ya, paling bawah dari yang saat ini ada di 250 sampai kisaran 300 ya. Kemarin ada yang nanya juga, Pak, apakah mungkin Bitcoin sampai ke 300? Ada yang nanya seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kita melihat pergerakan itu, kita lihat area-area demand-nya seperti itu teman-teman ya. Kalau yang demand yang paling dekat dengan harga saat ini, demand yang paling dekat dengan harga saat ini secara jelas itu ya di sini. Di mana itu? Itu di 596 dan saat ini udah kecapai. Ya, kecapai 596 udah kecapai. Kalau sebelumnya kan orang banyak bilang mungkin di area sini ya. Di area sini ada support di sini ya. Di sini ada support, terus di sini ada kumpulan candle, tapi ternyata di area sini untuk Bitcoin juga turun ya. Di sini ada support juga, di sini ada support jebol, ada sini support jebol. Di sini supportnya kemarin jebol. Dan ini adalah daily, kemarin jebol ya di sini. Ini yang di sini nih. Ya, jebol di sini terus hari ini meluncur turun. Nah, yang terdekatnya adalah di sini, itu di berapa? Itu di kisaran 590. 590 kalau kita lihat di bagian bawahnya lagi ada di 418. Ini satu area ya, teman-teman. Satu area itu artinya support itu bukan hanya benar-benar satu titik, bukan, tapi berupa satu area ya. Area ini bisa menjadi demand. Memang diharapkan demandnya di area situ ya. Orang-orang kemarin ngelihat Bitcoin naik sampai 950, kalau
orang membagi satu trennya ya paling simpel kalau separuhnya ya 500. Bahkan ada yang kemarin yang bilang ya itu tadi yang komen, Pak, apakah mungkin Bitcoin sampai 300 seperti itu. Saya belum jawab waktu itu, tapi waktu dia nanya itu Bitcoin masih di 700-an ya, karena udah seminggu yang lalu. Dan sekarang untuk Bitcoin harga di 590 seperti itu. Ya kalau kita lihat udah mulai masuk area ini ya, mulai area demand yang pertama ya, puncak demandnya ini, area dulu sebelumnya menjadi resistan, sekarang menjadi support di sekitar 595-an. Kalau Bitcoin sekarang 590, kita lihat dalam beberapa jam ke depan apakah masih turun atau enggak. Ini ada satu range di sini. Oke, kalau kita bersihkan, kita lihat secara weekly mungkin kita memiliki gambaran yang lebih jelas juga. Kalau weekly dari Fibonacci coba kita cari kira-kira itu di mana sih kalau Bitcoin ini akan kira-kira untuk berhenti turun, atau kira-kira sewajarnya di mana kalau kita mau antri seperti itu. Kita akan coba tarik Fibonacci teman-teman di sini. Oke, kita cari dulu swing low-nya, kita bisa gunakan sini aja swing low-nya ya. Swing high-nya jelas di sini. Oke, kemudian kita tarik Fibonacci dari swing low di sini. Ya, ke swing high-nya di sini. Area 50% yang menjadi umumnya orang antri itu di sini. Ya, area 50% itu di 511, teman-teman. Di 511 tuh di sini. Dan di sini juga ada demand yang saya bilang tadi, bahwa di sini ada demand ya. Area ini, area kotak ini adalah area demand, area yang dimungkinkan orang mungkin akan mulai tertarik untuk positioning Bitcoin. Harganya saat ini baru sudah tembus di bawah retracement 50, retracement 38. Jadi di dalam weekly koreksi dari swing low ke swing high ke sini, dalam tren naiknya Bitcoin sampai 950 udah retracement ya. Ada swing high di sini, ini swing low-nya. Ketika kita tarik tren ke atas seperti ini, koreksinya Bitcoin tuh kemarin ini dalam weekly ya, ini sampai retracement 23 di sini, yaitu di 746. Di sini berarti support weekly 1. Weekly ya teman-teman, support 1 weekly. Kemudian support 2 itu ada di retracement 38 di 616. Ini weekly juga support 2. Kemudian support ketiga, ini support 2 jebol teman-teman ya. Support 2 jebol. Di sini jebol. Kalau satu saham cryptocurrency jebol dari retracement 38, tidak kuat di 38 di sini teman-teman. Ini tidak kuat di 38. Itu dia terbuka peluang langsung ke 61. 61 tuh di 406 teman-teman. 406 di sini. 406 di sini. Jadi kalau tadi kalau secara demand areanya itu ada di 500-an di sini ya. Kalau orang kasarannya aja kalau mikir mungkin saya mau antri di 500 seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, Pak, apakah mungkin ke 300 di sini? Nah, kalau dari bentuk candlenya saat ini yang mana Black Marubozu turun dengan percaya diri ya di sini nih, turun percaya diri, ini turun percaya diri. Ini artinya memang dia masih sangat kuat turunnya di dalam weekly ini teman-teman ya. Ini weekly Marubozu bentuk seperti ini sampai saat ini belum ada perlawanan dan sudah turun di bawah, tidak kuat di bawah 38, maka kalau secara Fibonacci bisa langsung ke 61 tanpa ke 500, tanpa ke 50. Jadi kalau dari tidak kuat di 616, jadi kalau tidak kuat di 616 juta, maka kalau menurut Fibonacci targetnya adalah di 406. Padahal di tengahnya ada 511. Ya, kita lihat aja di 511 ini dilewati dengan hambatan atau langsung ya, seperti itu. Karena biasanya kalau orang-orang Fibonacci apalnya kalau di 61 tidak kuat, 38 tidak kuat, 38 itu di 616 ya. Maka tujuannya 406. Nah, nanti apabila mantul dari 406,
apabila mantul dari 406, kalau teman-teman masuk target jualannya itu di 616 di sini. Jadi di sini kalau misalkan teman ambil di sini di 406, maka minimal targetnya di 616 atau selisih 200 juta. Seperti itu. Jadi kalau saat ini yang mesti teman-teman perhatikan untuk Bitcoin adalah 616 udah jebol. 616 udah jebol. Retracement 38 dalam weekly. Kemudian yang mesti diperhatikan adalah 511. 511 itu adalah retracement 50. Sedang harga Bitcoin sekarang di 580-an ya. 580-an, 580, 511 ini support 50 retracement. Kalau menurut Fibonacci dari 3 kuat di 38 dia akan menuju ke 61 atau di 406. Di 406. Demikian update dari saya, Surya MS Trade and Investment. Nantikan update-update berikutnya. Semuanya ini analisa pribadi saya teman-teman ya. Ya disclaimer on seperti itu ya. Keputusan menjual, membeli semuanya adalah keputusan teman-teman sendiri. Ini mungkin bisa digunakan sebagai tambahan informasi saja. Mungkin teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, silahkan ya, karena ini adalah murni analisa pribadi saya, bukan ajakan untuk membeli ataupun untuk menjual. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.